Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini bukan tentang rezeki, tapi tentang harga, tentang seorang lelaki yang menerima uang dari arah selatan, dan sejak malam itu, desanya tak pernah benar-benar tenang. Dengarkan baik-baik, Karina, tidak semua jalan pintas boleh dilalui, dan yang datang dalam diam, biasanya pergi membawa nyawa. Nama lelaki itu Pak Thohir, usianya mendekati 50, tubuhnya kurus seperti diperas musim kering yang panjang. Ia tinggal di ujung desa. Rumah papan yang dindingnya telah lapuk, atap gentengnya bocor di banyak tempat. Setiap kali hujan turun, lantai tanah rumahnya berubah becek, memaksa Pak Thohir memindahkan karung beras kosong dan pakaian seadanya agar tidak basah. Di rumah itu, hidup terasa seperti beban yang tak pernah selesai diturunkan dari pundak. Sejak pabrik bata tempatnya bekerja tutup setahun lalu, Pak Thohir kehilangan penghasilan tetap. Pekerjaan serabutan ia ambil menggarap sawah orang, mengangkut pasir sungai, memperbaiki kandang kambing tetangga, namun hasilnya selalu tak cukup. Utang di warung menumpuk, tagihan listrik tertunda, dan rasa malu menggerogoti dadanya setiap kali ia menunduk saat berpapasan dengan warga desa. Ia bukan pemalas, hanya nasib yang seolah tak pernah berpihak. Malam-malam Pak Thohir diisi gelisah. Ia duduk di dipan bambu, menatap lampu minyak yang nyalanya kecil dan bergetar. Angin desa membawa suara jangkrik bercampur desir pohon bambu. Dari Shehan, samar-samar terdengar debur laut selatan, padahal jaraknya puluhan kilometer. Suara itu selalu datang saat ia paling lelah berpikir, seolah memanggil dari arah yang tak terlihat. Suatu malam, setelah pulang dengan tubuh pegal dan perut kosong, Pak Thohir tertidur dengan kepala dipenuhi bayangan utang. Dalam tidurnya, ia bermimpi berdiri di jalan tanah yang basah. Angin bertiup dingin, dan dari arah selatan muncul kabut tebal. Di balik kabut itu, terdengar bunyi lonceng pelan, lalu langkah kaki hewan. Ia tak melihat jelas wujudnya, hanya garis melingkar samar seperti sabuk yang melintas di perut bayangan itu. Saat Pak Thohir hendak mendekat, kabut menghilang dan mimpi pun terputus. Ia terbangun dengan dada sesak. Bau anyir seperti tanah basah bercampur besi menusuk hidungnya. Padahal rumahnya kering. Lampu minyak bergoyang, seolah tersentuh angin yang tak ada. Pak Thohir duduk lama, menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Ia mengira itu sekadar mimpi orang lapar. Namun sejak malam itu, arah selatan tak pernah lepas dari pikirannya. Keesokan harinya, Pak Thohir mendengar bisik-bisik di warung. Dua lelaki tua berbincang pelan, menyebut tentang orang-orang yang berubah nasib setelah melakukan sesuatu yang tak berani disebutkan namanya. Mereka menutup pembicaraan saat Pak Thohir mendekat, hanya menyisakan tatapan yang sulit dibaca. Kata selatan sempat terucap, lalu lenyap ditelan suara sendok beradu dengan gelas. Hari-hari berikutnya tanda-tanda kecil muncul. Ayam peliharaan Pak Thohir mendadak mati tanpa sebab. Matanya terbuka kaku menghadap ke arah selatan. Angin sore membawa bau laut yang tak seharusnya ada. Bahkan saat ia bekerja di sawah orang, kakinya kerap tersandung di galengan seolah tanah sengaja menjegalnya. Setiap kejadian terasa sepele, namun jika dirangkai, membentuk pola yang membuat tengkuknya merinding. Pada suatu senja, Pak Thohir duduk di beranda rumah, memandangi langit yang memerah. Ia menimbang-nimbang hidupnya. Berapa lama lagi ia harus bertahan seperti ini? Berapa banyak penghinaan yang harus ditelan? Dalam keheningan itu, pikirannya melayang pada mimpi kabut dan bayangan bergaris di perut. Ia memukul-mukul lututnya, mencoba mengusir pikiran kotor yang tak diundang. Namun justru saat itulah, ia merasa ada yang memperhatikannya. Bukan suara, bukan wujud, hanya rasa, seperti tatapan dari kejauhan yang menunggu. Pak Thohir menoleh ke arah selatan. Angin bertiup lebih kencang, membuat daun pintu berderit. Dadanya berdebar. Antara takut dan penasaran, ia teringat cerita lama yang dulu sering diperingatkan orang tua desa tentang jalan pintas yang selalu meminta bayaran lebih mahal dari yang terlihat. Malam itu, Pak Thohir tak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mondir di dalam rumah, menghitung langkah, menghitung napas. Dalam benaknya, suara debur itu kembali terdengar. Bukan memerintah, hanya menunggu. Ia sadar sesuatu telah mengetuk hidupnya. Entah ia akan membukanya atau berpura-pura tak mendengar. Di ujung malam, saat ayam jantan belum berkokok, Pak Thohir berhenti di depan pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh kayu yang dingin. Untuk pertama kalinya ia mengakui dalam hati, kemiskinan telah membuatnya rapuh. Dan di balik kerapuhan itu, ada bisikan yang menawarkan jalan-jalan yang belum ia kenal, namun sudah terasa berbahaya. Babak pertama hidup Pak Thohir pun dimulai. Dari kemiskinan yang memojokkan, menuju bisikan selatan yang pelan namun pasti. Ia belum melangkah, tetapi tanah di depannya seolah telah membuka jalan. Dan setiap jalan selalu punya ujung yang menunggu.
Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Pak Thohir terbangun dengan mata perih dan kepala berat. Seolah semalaman ia tidak benar-benar tidur. Mimpi tentang kabut dan bayangan itu masih melekat. Lebih nyata dari biasanya. Ia duduk lama di tepi dipan, mendengarkan suara desa yang mulai hidup, orang menyapu halaman, anak-anak berteriak kecil, dan ayam berkokok bersahutan. Semua tampak normal, namun perasaannya tidak. Saat ia keluar rumah, pandangannya langsung tertuju ke tanah di depan pintu. Ada jejak kaki hewan, samar tapi jelas bukan jejak ayam atau kambing biasa. Tanah lembab itu memperlihatkan bekas telapak yang aneh, seolah kuku-kukunya tidak simetris. Jejak itu mengarah ke selatan, lalu hilang di jalan tanah yang mulai mengering. Pak Thohir jongkok, menyentuh tanah itu. Dinginnya menjalar sampai ke ujung jari. Ia menegakkan badan dengan napas tertahan. Tidak ada kambing peliharaan di sekitar rumahnya. Bahkan kandang tetangga terletak cukup jauh. Mungkin cuma perasaan, gumamnya, meski hatinya menolak percaya. Ia menutup pintu dan berangkat ke sawah, mencoba menenggelamkan pikirannya pada pekerjaan. Namun sepanjang hari, pikirannya tak lepas dari jejak itu. Cangkul terasa lebih berat dari biasanya. Setiap kali ia mengangkat kepala, arah selatan seolah memanggil dengan garis pandang yang lebih panjang dari kenyataan. Saat matahari tepat di atas kepala, Pak Thohir beristirahat di bawah pohon randu. Di sanalah ia mendengar cerita yang tak sengaja mengikat pikirannya. Seorang lelaki tua, Pak Ranu, duduk tak jauh darinya. Orang itu jarang bicara, tapi hari itu mulutnya terasa lebih ringan. Tanpa menatap langsung, Pak Ranu berkata lirih, "Dulu ada orang di desa sebelah. Hidupnya berubah cepat, tapi kambing-kambing di sana tak pernah tenang." Pak Thohir menoleh. "Maksudnya gimana, Pak?" Pak Ranu mengunyah tembakau, lalu meludah ke tanah. "Ada kambing yang bukan sekadar kambing. Ada tanda di perutnya. Kalau kau lihat, jangan dekati. Kalau kau dengar, jangan jawab." Ucapannya terputus, seolah ada kalimat yang sengaja ditelan. "Itu urusan selatan." Kata itu lagi selatan. Pak Thohir ingin bertanya lebih jauh, tapi Pak Ranu sudah berdiri dan pergi, meninggalkan rasa dingin di dada Pak Thohir sepanjang sisa hari itu. Cerita itu berputar-putar di kepalanya, berkelindan dengan mimpi dan jejak kaki yang ia lihat pagi tadi. Menjelang maghrib, Pak Thohir memilih pulang memutar, melewati jalan kebun yang jarang dilalui orang. Ia tak tahu mengapa kakinya melangkah ke sana. Mungkin karena rasa penasaran, mungkin karena sesuatu yang mendorongnya. Pelan dari belakang, udara di kebun terasa lembab dan sunyi. Burung-burung diam lebih cepat dari biasanya. Di dekat rumpun bambu, ia mencium bau menyengat, bau hewan bercampur tanah basah. Pak Thohir berhenti. Di depannya, di antara semak, tampak bekas pijakan yang sama seperti di depan rumahnya. Kali ini lebih banyak. Jejak-jejak itu berputar, seolah hewan itu mondar-mandir, lalu mengarah lurus ke selatan. Jantung Pak Thohir berdegup keras. Ia menelan ludah, menimbang antara melanjutkan langkah atau berbalik. Namun rasa ingin tahu mengalahkan takut. Jejak itu beberapa meter, hingga tiba di sebuah tanah lapang kecil yang jarang disentuh orang. Di sana, tanahnya seperti sering diinjak. Rumputnya rebah membentuk lingkaran tak beraturan. Di tengah lapangan itu, Pak Thohir merasa udara berubah. Lebih berat, lebih dingin. Ia tak melihat apapun, tapi bulu kuduknya berdiri. Dalam diam itu, ia teringat ucapan Pak Ranu. Tanda di perutnya, garis melingkar, kendit. Nama itu muncul begitu saja di pikirannya, meski tak ada yang mengucapkannya keras-keras. Pak Thohir mundur selangkah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merasa sudah melangkah terlalu jauh, menyentuh sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur. Malam turun cepat. Pak Thohir pulang dengan langkah tergesa. Sepanjang jalan, ia merasa diikuti, meski setiap kali menoleh tak ada siapa-siapa. Di rumah, ia mengunci pintu lebih rapat dari biasanya. Namun rasa aman tak kunjung datang. Saat ia mencoba memejamkan mata, suara lonceng pelan kembali terdengar. Kali ini bukan dari mimpi, melainkan dari kejauhan, nyata dan perlahan. Dalam hati kecilnya, Pak Thohir mulai mengerti. Jejak itu bukan kebetulan. Cerita-cerita yang terpotong bukan sekadar dongeng. Ada sesuatu yang sedang membuka pintu, menunggu ia melangkah lebih jauh. Dan meski rasa takut mencengkeram, ada bagian dalam dirinya yang bertanya pelan, bagaimana jika ini jalan keluar? Di ambang tidur, Pak Thohir menyadari satu hal yang membuat dadanya semakin sesak. Ia sudah melihat jejaknya, dan dalam urusan semacam itu, melihat saja seringkali berarti telah terlibat. Sejak hari itu, Pak Thohir merasa hidupnya berjalan di jalur yang sedikit bergeser. Tidak ada perubahan besar yang kasat mata, namun semuanya terasa berbeda. Seolah dunia bergeser setengah langkah dari posisi semula. Orang-orang masih menyapa, ayam masih berkokok,
Matahari tetap terbit dari timur, tetapi di balik semua itu, ada lapisan lain yang mulai menempel pada hari-harinya, lapisan sunyi yang membuatnya sering terdiam tanpa sebab. Ia menjadi lebih pendiam. Jika dulu ia masih mengeluh tentang nasib pada siapapun yang mau mendengar, kini keluhannya berhenti di tenggorokan. Ada rasa enggan berbicara, terutama tentang apa yang ia lihat dan dengar belakangan ini. Setiap kali kata-kata itu hendak keluar, lidahnya terasa berat, seolah ada yang menekan dari dalam. Suatu sore, saat Pak Thohir sedang duduk di depan rumah menambal karung bekas, seseorang berdiri di balik pagar bambu. Lelaki itu tidak dikenalinya. Wajahnya biasa saja, terlalu biasa, seolah mudah dilupakan jika dipalingkan sebentar. Pakejap, lusuh, tapi bersih. Matanya tenang. Terlalu tenang untuk ukuran orang desa yang bertamu tanpa tujuan jelas. Pak Thohir, sapa lelaki itu pelan, seolah tak ingin suaranya terdengar jauh. Pak Thohir mengangkat kepala. Iya, panjenengan lagi kesusahan, kata lelaki itu, bukan bertanya. Pak Thohir menegang. Kalau mau ngutang, saya juga nggak punya. Lelaki itu tersenyum tipis. Saya tidak datang untuk minta apa-apa. Justru sebaliknya. Kalimat itu membuat dada Pak Thohir berdebar. Ia menutup karung di pangkuannya. Maksudnya, lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk tanpa diminta, duduk di bangku kayu dekat pintu. Tidak ada kesan memaksa, namun Pak Thohir tak merasa berhak mengusirnya. Kehadiran orang itu terasa pas, seolah sudah seharusnya berada di sana. Ada jalan, ucapnya akhirnya. Tidak mudah, tidak bersih, tapi nyata. Pak Thohir menelan ludah. Jalan apa? Lelaki itu menatap ke arah selatan. Lama, jalan yang tidak pernah diumumkan. Tidak ada perjanjian tertulis, tidak ada tanda tangan, hanya kesediaan. Ketersediaan buat apa? Suara Pak Thohir bergetar. Untuk diam, untuk patuh, untuk menerima apapun yang datang setelahnya. Tidak ada kata pesugihan, tidak ada penyebutan kambing kendit, tidak ada ritual yang dijelaskan. Namun setiap kalimat lelaki itu seolah mengisi ruang kosong yang sudah terbuka di kepala Pak Thohir sejak mimpi pertama. Ia sadar, percakapan ini bukan kebetulan. Apa bayarannya? Tanya Pak Thohir lirih. Lelaki itu tersenyum lagi. Kali ini lebih samar, tidak diminta di awal, tapi selalu diambil di akhir. Setelah itu, lelaki tersebut berdiri. Kalau panjenengan siap, jangan mencari. Nanti akan ada yang datang sendiri. Ia melangkah pergi tanpa pamit, meninggalkan Pak Thohir dengan pikiran yang berputar liar. Sejak pertemuan itu, perubahan mulai terasa jelas. Pak Thohir mendapati dirinya tak lagi nyaman beribadah seperti biasa. Setiap kali ia mencoba, dadanya terasa sesak, pikirannya kacau. Bukan ada larangan yang terdengar, hanya rasa tidak tenang yang memaksanya berhenti. Ia juga mulai menghindari berbicara banyak dengan orang lain, terutama tentang mimpi dan kejadian aneh yang ia alami. Ada dorongan kuat untuk menyimpan semuanya sendiri. Malam-malamnya menjadi lebih sunyi. Suara debur dari arah selatan kini terdengar lebih dekat, lebih jelas. Kadang disertai bunyi lonceng pelan yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Anehnya, ia tak lagi sepenuhnya takut. Ada rasa pasrah yang tumbuh perlahan, seperti orang yang sudah terlalu lama lelah melawan. Suatu malam, saat bulan tertutup awan, Pak Thohir duduk sendirian di dalam rumah. Lampu minyak menyala redup. Tanpa ia sadari, ia berbicara pelan, seperti menjawab pertanyaan yang tak pernah terdengar. Kalau memang ada jalan, saya cuma ingin hidup lebih layak. Tidak ada jawaban, namun angin berembus masuk lewat celah dinding, membuat nyala lampu bergoyang. Bau tanah basah kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Pak Thohir menutup mata. Dalam kegelapan itu, ia merasa sesuatu mendekat, bukan untuk menyerang, melainkan untuk memastikan. Paginya, Pak Thohir terbangun dengan tubuh terasa ringan sekaligus kosong. Ia merasa telah melewati batas yang tak terlihat. Tidak ada tanda di tubuhnya, tidak ada luka atau perubahan mencolok. Namun di dalam dirinya, ada keputusan yang telah diambil, meski tak pernah diucapkan keras-keras. Ia mengerti sekarang, perjanjian itu tidak dibuat dengan kata-kata. Ia terbentuk dari niat, dari keputusasaan yang dibiarkan tumbuh, dari diam yang dipelihara. Dan ketika perjanjian semacam itu telah terbentuk, tak ada jalan kembali yang benar-benar utuh. Pak Thohir berdiri di ambang pintu, memandang ke arah selatan. Angin pagi menyentuh wajahnya, dingin dan asin. Ia belum mendapatkan apa-apa, namun ia tahu sesuatu telah menerima kehadirannya. Dan penerimaan dalam urusan semacam ini selalu berarti awal dari hutang yang panjang. Sejak pagi itu, Pak Thohir menjalani hari-harinya dengan perasaan seolah sedang menunggu sesuatu yang pasti datang. Ia tidak tahu kapan, tidak tahu bagaimana,
Tetapi keyakinan itu menetap seperti batu di dada. Ia bekerja seperti biasa, membantu di sawah orang, namun pikirannya melayang. Setiap bunyi yang tidak lazim membuatnya menoleh. Setiap hembusan angin dari arah selatan membuatnya berhenti sejenak. Menjelang sore, tubuhnya terasa lelah bukan karena kerja, melainkan karena menahan kegalasan. Matahari turun perlahan, langit berubah warna menjadi jingga pucat. Saat itu, Pak Thohir merasakan dorongan aneh untuk pulang lebih cepat. Tanpa pamit panjang, ia meninggalkan sawah dan berjalan menyusuri jalan tanah dengan langkah tergesa, seolah takut terlambat pada janji yang tak pernah dibuat. Di rumah, suasana terasa berbeda. Lebih sunyi dari biasanya. Bahkan jangkrik pun belum mulai bernyanyi. Pak Thohir duduk di dalam rumah, menunggu maghrib lewat tanpa menyalakan lampu. Kigil datang perlahan, menelan sudut-sudut ruangan. Di tengah sunyi itu, ia mendengar sesuatu, bukan suara keras, melainkan getaran halus seperti panggilan yang tidak ditujukan pada telinga. Dadanya berdebar. Tanpa berpikir panjang, Pak Thohir berdiri. Ia mengambil jaket tipis dan melangkah keluar rumah. Kakinya bergerak dengan sendirinya, mengikuti jalur yang sudah dikenalnya sejak kecil, lalu berbelok ke arah yang jarang ia lalui. Jalan kebun, jalan yang mengarah ke selatan. Malam semakin pekat. Langit tertutup awan, membuat bulan tak terlihat. Di sepanjang jalan, udara terasa lebih berat. Setiap langkah Pak Thohir diiringi suara napasnya sendiri yang terdengar terlalu jelas. Namun anehnya, rasa takut yang ia kira akan melumpuhkannya justru berganti dengan ketenangan yang dingin. Ia tiba di tanah lapang kecil dekat rumpun bambu tempat jejak itu pertama kali ia temukan. Tanahnya lembab, seolah baru saja diguyur hujan. Padahal tidak. Pak Thohir berhenti di tepi lapangan. Jantungnya berdegup keras, tapi kakinya tetap melangkah masuk. Saat itulah ia merasakannya. Kehadiran, tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan jelas, hanya perubahan udara, seperti ruangan yang tiba-tiba tertutup. Pak Thohir berdiri kaku. Dari kegelapan terdengar bunyi lonceng pelan, sama seperti dalam mimpinya. Bunyi itu mendekat lalu berhenti, dan dari balik gelap muncul sosok itu. Seekor kambing, tubuhnya besar, lebih besar dari kambing desa pada umumnya. Bulunya hitam kusam, menyerap cahaya. Di perutnya terlihat jelas garis melingkar berwarna lebih terang, seperti sabuk yang melingkari tubuhnya kendit. Matanya tidak liar, tidak buas, justru tenang, menatap Pak Thohir tanpa berkedip. Pak Thohir tercekat, tubuhnya gemetar, tapi ia tak mampu mundur. Kambing itu berdiri diam, seolah menunggu. Bau tanah basah bercampur anyir memenuhi udara. Bunyi lonceng kembali terdengar, kini berasal dari leher kambing itu. Tanpa ada yang memerintah, Pak Thohir berlutut. Kepalanya tertunduk. Tidak ada mantra, tidak ada bacaan, hanya diam yang panjang, dan perasaan bahwa sesuatu sedang menilai dirinya bukan dari kata-kata, melainkan dari niat terdalamnya. Waktu terasa berhenti. Pak Thohir tidak tahu berapa lama ia berlutut. Dalam diam itu, pikirannya dipenuhi bayangan hidupnya. Utang, hinaan, perut kosong malam-malam tanpa harapan. Semua bercampur menjadi satu, lalu mengerucut pada satu keinginan. Sederhana hidup yang tidak selalu kekurangan. Saat ia mengangkat kepala, kambing kendit itu telah berdiri lebih dekat. Matanya menatap lurus ke mata Pak Thohir. Dalam tatapan itu, tidak ada janji, tidak ada ancaman, hanya kepastian. Pak Thohir merasakan sesuatu berpindah. Bukan benda, melainkan kesadaran. Seperti pintu yang selama ini tertutup, kini terbuka sedikit. Ia merasa dingin merayap dari telapak kaki ke dada, lalu berhenti di jantung. Napasnya tercekat, tapi ia tidak pingsan. Ia sadar sepenuhnya. Kambing itu mengembik pelan. Suara itu tidak keras, namun bergetar di udara, meresap ke tulang. Setelah itu, tanpa tergesa, kambing kendit berbalik dan berjalan menjauh, menghilang ke arah selatan, menyatu dengan gelap. Pak Thohir tersungkur. Tangannya menahan tanah yang dingin. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena takut semata, melainkan karena ia tahu sesuatu telah dimulai. Tidak ada hasil yang ia pegang, tidak ada bukti yang bisa ia tunjukkan. Namun diawasi belum pergi. Bahkan setelah kambing itu lenyap, ia pulang dengan langkah gontai. Sepanjang jalan, ia merasa dunia terasa lebih sempit, seolah jarak antara dirinya dan arah selatan memendek. Setibanya di rumah, ia langsung merebahkan diri. Tidurnya dalam dan berat, tanpa mimpi. Paginya, Pak Thohir terbangun dengan tubuh pegal, seolah habis bekerja semalaman. Namun ada satu hal yang berbeda. Saat ia duduk dan menarik napas panjang, ia merasakan keyakinan yang ganjil bahwa malam tadi bukan sekadar pertemuan,
melainkan pembukaan gerbang. Ia belum menerima apa-apa, namun ia tahu, dalam urusan seperti ini, hasil tidak pernah datang bersamaan dengan awal. Yang datang pertama kali hanyalah tanda bahwa ia telah tercatat. Dan setelah tercatat, tak ada yang benar-benar bisa berpura-pura mundur. Hari-hari setelah malam itu berjalan pelan, namun terasa berat. Pak Thohir kembali pada rutinitasnya seolah tak terjadi apa-apa. Ia bangun pagi, mencuci muka di sumur, lalu mencari pekerjaan serabutan. Namun ada jarak yang aneh antara dirinya dan dunia. Ia merasa seperti orang yang baru saja keluar dari ruangan gelap, matanya masih silau. Telinganya masih berdenging oleh sunyi. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada suara lonceng, tidak ada penampakan. Justru ketenangan itulah yang membuatnya gelisah. Setiap malam ia menunggu, tapi yang datang hanya rasa kosong. Kadang ia bertanya dalam hati, apakah semua itu hanya halusinasi? Orang putus asa. Namun setiap kali ia mengingat tatapan kambing kendit itu, keyakinannya kembali mengeras. Pada hari ketujuh setelah pertemuan di tanah lapang, hujan turun sejak sore hingga larut malam. Angin berembus kencang, membuat pintu dan jendela rumah Pak Thohir berderit. Ia duduk sendirian di dalam rumah, memeluk lutut, mendengarkan hujan menghantam genteng bocor. Dalam hujan itu, ia kembali mencium bau laut, bau asin yang tak mungkin terbawa sejauh itu. Ia tertidur tanpa sadar. Menjelang subuh, Pak Thohir terbangun oleh suara benda jatuh di luar rumah. Suaranya berat, seperti karung basah dijatuhkan ke tanah. Jantungnya berdegup kencang. Ia duduk kaku beberapa saat, memastikan ia tidak bermimpi. Suara itu tidak terulang, digantikan oleh kesunyian yang menekan. Dengan langkah ragu, Pak Thohir mengambil senter kecil dan membuka pintu. Udara subuh terasa dingin menusuk. Cahaya senter menyapu halaman rumahnya yang becek oleh hujan. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah karung goni besar tergeletak di depan pintu, basah, berlumpur di bagian bawah. Karung itu tidak ada sebelumnya. Pak Thohir berdiri terpaku. Tangannya gemetar saat ia mendekat. Bau anyir bercampur asin tercium kuat dari karung itu, sama seperti bau yang sering ia cium sejak mimpi pertama. Ia berlutut dan membuka ikatan karung. Dengan napas tertahan, di dalamnya uang, bukan satu atau dua lembar, melainkan tumpukan uang yang memenuhi karung itu. Uang kertas, lusuh, namun nyata. Jumlahnya tak langsung bisa dihitung, tapi jelas lebih dari yang pernah ia pegang seumur hidupnya. Pak Thohir terduduk lemas. Dadanya naik turun, matanya panas, bukan karena bahagia, melainkan karena campuran takut dan tidak percaya. Ia menyentuh uang itu. Dingin, bukan dingin pagi, melainkan dingin yang merambat sampai ke tulang. Tangannya bergetar, namun uang itu tetap di sana, tidak menghilang, tidak berubah menjadi apapun. Nyata, Pak Thohir menyeret karung itu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk lama di lantai, memandangi karung itu seperti memandangi makhluk hidup. Dalam hati, ia tahu ini bukan rezeki biasa. Ini jawaban, dan setiap jawaban selalu membawa pertanyaan baru. Hari itu, hidup Pak Thohir mulai berubah. Utang warung tanpa banyak bicara, membayar tunggakan listrik, membeli beras dan lauk tanpa menghitung receh. Orang-orang mulai memandangnya dengan heran. Dari mana uangnya? Pak Thohir hanya tersenyum tipis dan berkata, ia mendapat pekerjaan tambahan. Ia tidak berbohong sepenuhnya, namun juga tidak berkata jujur. Usahanya kecil-kecilan yang dulu selalu tersendat, mendadak lancar. Apapun yang ia sentuh seperti menemukan jalannya sendiri. Orang-orang yang dulu enggan meminjamkan modal, kini datang menawarkan kerjasama. Rumahnya mulai diperbaiki, sedikit demi sedikit. Pak Thohir merasakan hidup yang selama ini hanya ia lihat dari jauh, kini berdiri di depan mata. Namun bersamaan dengan itu, tanda-tanda lain muncul. Setiap malam, tepat setelah tengah malam, Pak Thohir mendengar suara langkah di luar rumah. Helen teratur berhenti tepat di depan pintu. Saat ia mengintip, tak ada siapapun, namun bau anyir itu selalu tertinggal. Kadang, ia mendengar suara ambikan pelan dari kejauhan, membuatnya terbangun dengan jantung berdebar. Ia juga mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia membawa karung yang sama, berjalan ke arah selatan. Setiap langkah terasa berat siala karung. Itu semakin penuh, bukan oleh uang, melainkan oleh sesuatu yang hidup. Saat ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Pak Thohir mencoba mengabaikan semua itu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini harga kecil untuk keluar dari kemiskinan. Bukankah selama ini perubahan hidup Pak Thohir tak lagi bisa disembunyikan? Rumahnya yang dulu reot kini berdiri lebih tegak. Dinding papan diganti tembok setengah, atap bocor diperbaiki, dan halaman rumahnya mulai tampak hidup. Orang-orang desa berbisik, setengah iri, setengah curiga. Mereka melihat Pak Thohir tersenyum lebih sering,
berbicara lebih tenang, dan tak lagi menunduk saat berjalan. Namun hanya Pak Thohir yang tahu, senyum itu tidak datang dari rasa damai. Setiap malam, ia tidur dengan satu mata terpejam dan satu mata cek. Langkah-langkah di luar rumah semakin sering terdengar. Tidak lagi berhenti di depan pintu saja, tetapi mengitari rumah pelan, seolah sedang mengukur. Bau anyir tak pernah benar-benar pergi. Kadang, saat bangun pagi, Pak Thohir menemukan jejak kuku di tanah halaman, jejak yang sama seperti yang pertama kali ia lihat, mengarah ke selatan. Awalnya, tanda-tanda itu hanya membuatnya gelisah. Lalu, sesuatu mulai terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Tetangga sebelah rumahnya, Pak Sardi, mendadak sakit keras. Tubuhnya mengurus dalam hitungan hari, matanya cekung, napasnya berat. Dokter desa tak menemukan sebab yang jelas. Beberapa hari kemudian, kambing peliharaan Pak Sardi mati satu per satu, tanpa luka, tanpa suara. Warga mulai berbisik tentang angin selatan yang sedang tidak baik. Pak Thohir mendengarnya dengan jantung berdebar. Ia ingin percaya itu kebetulan. Namun di malam hari, saat ia tertidur, ia bermimpi melihat kambing kendit berdiri di depan rumah Pak Sardi, menunduk seperti mencium tanah, lalu mengangkat kepala menghadap ke rumah Pak Thohir. Ia terbangun dengan napas tersengal. Tak lama setelah itu, kejadian serupa menimpa orang lain. Seorang pedagang kecil yang sering membantu Pak Thohir mendadak bangkrut. Panennya gagal tanpa sebab jelas. Seorang kerabat jauh jatuh dari tangga dan lumpuh. Setiap musibah itu datang tanpa peringatan, dan anehnya, selalu terjadi setelah Pak Thohir menerima keuntungan baru. Saat itulah ia mulai mengerti. Tidak ada suara yang datang menagih. Tidak ada perintah, namun hidup di sekelilingnya seperti dipilih satu persatu, disisihkan. Perlahan, seolah ada tangan tak terlihat yang menyeimbangkan sesuatu. Semakin banyak yang ia terima, semakin besar yang diambil dari sekitarnya. Rasa bersalah mulai menggerogoti Pak Thohir. Ia menghindari tatap mata warga. Ia jarang keluar rumah kecuali perlu. Namun menghindar tidak menghentikan apapun. Suatu malam, ia mendengar suara lonceng itu lebih dekat dari sebelumnya, tepat di depan jendela kamar. Ia memberanikan diri membuka jendela. Tidak ada siapa-siapa, namun di tanah bawah jendela tergeletak bangkai ayam hitam. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya mata yang terbuka lebar menghadap ke selatan. Pak Thohir terduduk lemas. Tangannya gemetar hebat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pertemuan di Tanah Lapang, Pak Thohir berbicara keras dalam kegelapan. "Apalagi yang kau mau?" Tidak ada jawaban. Namun angin bertiup kencang, membuat pintu rumahnya terbanting. Di telingganya, terdengar suara yang bukan suara manusia, bukan jelas. Bukan juga samar, hanya perasaan dipanggil, ditarik, dan diingatkan. Sejak malam itu, musibah mulai mendekat ke lingkaran yang lebih dekat. Seorang keponakannya jatuh sakit. Anak kecil itu demam tinggi, meracau setiap malam, menyebut-nyebut kambing hitam dan laut. Orang tuanya menangis memohon bantuan. Pak Thohir membantu dengan uang, dengan obat, dengan apapun yang ia bisa. Namun penyakit itu tidak kunjung pergi. Dalam tidurnya, Pak Thohir bermimpi membawa karung uang itu kembali ke Tanah Lapang. Kerap, itu jauh lebih berat dari sebelumnya. Saat ia membukanya, bukan uang yang ia lihat, melainkan wajah-wajah orang yang ia kenal, terlipat dan diam. Ia terbangun sambil menjerit. Kini ia paham sepenuhnya. Pesugihan itu tidak meminta tumbal di awal. Karena tumbal bukan sesuatu yang dipilih secara terang-terangan. Ia diambil perlahan. Dari sekitar, dari yang terdekat, dari yang terlemah, dan jika tidak cukup, lingkarannya akan semakin menyempit. Pak Thohir duduk sendirian di rumahnya yang kini lebih layak, namun terasa seperti sangkar. Ia memandangi karung uang yang tersimpan rapi di sudut ruangan. Dulu karung itu tampak seperti harapan. Kini, ia terlihat seperti mulut yang belum kenyang. Dengan suara gemetar, Pak Thohir berbisik pada dirinya sendiri. Kalau begini terus, aku harus berhenti. Namun bahkan saat kata itu terucap, hatinya tahu dalam urusan yang datang dari selatan, berhenti bukanlah pilihan yang mudah. Karena yang sudah menerima, cepat atau lambat, harus ikut membayar. P juga menuntut bayaran, hanya saja tanpa imbalan. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu ini baru permulaan. Suatu malam, saat ia menghitung sisa uang di dalam karung, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Di dasar karung, ada noda gelap yang tidak ia lihat sebelumnya. Bukan lampu, bukan darah, tapi sesuatu yang berbau laut dan tanah basah sekaligus. Noda itu membentuk pola samar, melingkar, kendit. Pak Thohir menutup karung itu dengan tangan gemetar. Ia akhirnya mengerti. Uang ini bukan sekadar pemberian. Ia adalah pengikat, penanda bahwa perjanjian tak terucap itu kini memiliki wujud. Dan dari arah selatan,
Sesuatu pasti akan datang untuk menagih, bukan sekarang, tapi suatu hari nanti, saat Pak Thohir sudah terlalu jauh melangkah untuk berpura-pura tidak tahu. Pagi itu datang dengan sunyi yang aneh. Tidak ada kabar duka, tidak ada bisik-bisik di warung, tidak ada tangisan yang biasanya menyertai hari-hari belakangan. Desa seperti menahan napas. Pak Thohir berdiri di beranda rumahnya, memandangi jalan tanah yang mengarah ke selatan. Ia merasakan kekosongan yang dingin di dadanya, bukan lega, bukan takut, melainkan kepastian yang tak bisa lagi ditawar. Sejak karung uang itu dibawa pergi, hidupnya memang menjadi sederhana kembali. Rumahnya masih berdiri, tetapi kemewahannya terasa hambar. Orang-orang tak lagi menjauh, namun juga tak benar-benar mendekat. Seolah desa sepakat menjaga jarak yang sopan, menunggu sesuatu yang belum selesai. Pak Thohir pun memahami isyarat itu. Ketenangan ini hanyalah jeda. Malam-malam berikutnya, ia bermimpi tanpa gambar. Tidak ada kambing, tidak ada jalur, tidak ada laut, hanya rasa ditarik perlahan ke satu arah. Dan setiap kali terbangun, tubuhnya terasa semakin ringan, seakan sebagian dirinya tertinggal di mimpi itu. Pada malam ketujuh setelah pengembalian karung, angin selatan datang lagi. Tidak kencang, tidak berisik, tetapi cukup untuk membuat dondon bergesek pelan. Pak Thohir duduk di dalam rumah, lampu minyak menyala redup. Ia tidak menunggu panggilan. Ia tahu, kini gilirannya datang sendiri. Ia melangkah keluar, menutup pintu tanpa mengunci. Jalan kebun sunyi menyambutnya. Langkahnya mantap, tidak tergesa, tidak ragu. Di setiap jejak, ia merasakan sesuatu terlepas rasa bersalah, ketakutan, bahkan harapan. Semua tinggal satu persatu, jatuh seperti daun kering. Tanah lapang itu kembali menyambutnya. Lebih gelap dari sebelumnya, lebih luas, seolah dunia menyisakan ruang khusus untuk pertemuan terakhir. Bunyi lonceng terdengar sekali lalu berhenti. Kambing kendit muncul dari kegelapan, wujudnya kini tidak lagi terasa asing. Pak Thohir berdiri tegak, menatap lurus. Tidak ada kata yang diucapkan, tidak ada tuntutan yang disuarakan. Namun Pak Thohir merasakan pemahaman itu mengalir jelas. Apa yang telah diambil darinya selama ini, ketenangan desa, nasib orang-orang kini akan dikembalikan dengan satu cara. Dengan menutup pintu yang pernah ia buka, Pak Thohir melangkah maju dan berlutut. Bukan sebagai permohonan, melainkan sebagai penerimaan. Dalam diam itu, ia teringat wajah-wajah yang sempat sakit, rumah-rumah yang sunyi, anak-anak yang ketakutan. Ia juga teringat malam-malam lapar yang membuatnya putus asa. Semuanya menyatu, tidak lagi saling menuduh. Kambing kendit mendekat, tatapannya tenang. Angin berputar pelan di sekitar mereka, membawa bau tanah dan laut. Pak Thohir menarik napas. Dingin merayap dari telapak kaki ke dada, berhenti di jantung tempat segala niat bermula. Saat ia membuka mata, lapang itu terasa kosong. Tidak ada kambing, tidak ada lonceng, hanya kesunyian yang dalam. Pak Thohir berdiri perlahan, tubuhnya ringan, nyaris tanpa berat. Ia menoleh ke arah selatan, lalu melangkah bukan dengan kaki, melainkan dengan kesadaran yang meluruh. Pagi berikutnya, desa terbangun dalam ketenangan yang utuh. Tidak ada jejak kuku di halaman, tidak ada bau asin. Di udara, kambing-kambing peliharaan makan dengan tenang. Anak-anak kembali tertawa. Jalan kebun tak lagi ditakuti, seolah sesuatu telah benar-benar pergi. Rumah Pak Thohir ditemukan terbuka. Di dalamnya, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada kekacauan. Hanya satu hal yang berbeda. Karung goni tua tergeletak kosong di sudut ruangan. Bersih, tanpa noda. Pak Thohir tidak ada. Orang-orang mencarinya beberapa hari. Ada yang berkata ia pergi merantau. Ada yang berbisik ia mengikuti panggilan selatan. Namun tak satu pun berani memastikan. Kepala dusun menutup pencarian dengan doa singkat dan harapan agar desa kembali tentram. Waktu berjalan, musim berganti. Desa hidup seperti sedia kala. Tetapi pada malam-malam tertentu, ketika angin bertiup dari selatan dengan lembut, beberapa orang mengaku melihat sosok lelaki berdiri di kejauhan, tidak mendekat, tidak menatap, seolah memastikan semuanya tetap seimbang. Cerita tentang pesugihan kambing kendit pun perlahan berubah menjadi peringatan. Bukan tentang uang yang datang tiba-tiba, melainkan tentang harga yang selalu menyertainya. Bahwa jalan pintas, betapapun sunyinya, selalu bermuara pada satu pintu yang menuntut penutup. Dan di suatu tempat yang tak lagi bernama desa atau selatan, Pak Thohir telah menyelesaikan bagiannya. Ia tidak membawa apa-apa, tidak juga pulang membawa apapun. Ia hanya memastikan satu hal, bahwa hutang yang lahir dari keputusasaan pada akhirnya harus dibayar oleh keberanian untuk mengakhiri. Pagi itu datang dengan sunyi yang aneh. Tidak ada kabar duka, tidak ada bisik-bisik di warung, tidak ada tangisan yang biasanya menyertai hari-hari belakangan.
Desa seperti menahan napas. Pak Thohir berdiri di beranda rumahnya, memandangi jalan tanah yang mengarah ke selatan. Ia merasakan kekosongan yang dingin di dadanya, bukan lega, bukan takut, melainkan kepastian yang tak bisa lagi ditawar. Sejak karung uang itu dibawa pergi, hidupnya memang menjadi sederhana kembali. Rumahnya masih berdiri, tetapi kemewahannya terasa hambar. Orang-orang tak lagi menjauh, namun juga tak benar-benar mendekat. Seolah desa sepakat menjaga jarak yang sopan, menunggu sesuatu yang belum selesai. Pak Thohir pun memahami isyarat itu. Ketenangan ini hanyalah jeda. Malam-malam berikutnya, ia bermimpi tanpa gambar. Tidak ada kambing, tidak ada jalur, tidak ada laut, hanya rasa ditarik perlahan ke satu arah. Dan setiap kali terbangun, tubuhnya terasa semakin ringan, seakan sebagian dirinya tertinggal di mimpi itu. Pada malam ketujuh setelah pengembalian karung, angin selatan datang lagi. Tidak kencang, tidak berisik, tetapi cukup untuk membuat Dondon bergesek pelan. Pak Thohir duduk di dalam rumah, lampu minyak menyala redup. Ia tidak menunggu panggilan. Ia tahu, kini gilirannya datang sendiri. Ia melangkah keluar, menutup pintu tanpa mengunci. Jalan kebun sunyi menyambutnya. Langkahnya mantap, tidak tergesa, tidak ragu. Di setiap jejak, ia merasakan sesuatu terlepas rasa bersalah, ketakutan, bahkan harapan. Semua tinggal satu persatu, jatuh seperti daun kering. Tanah lapang itu kembali menyambutnya. Lebih gelap dari sebelumnya, lebih luas, seolah dunia menyisakan ruang khusus untuk pertemuan terakhir. Bunyi lonceng terdengar sekali lalu berhenti. Kambing kendit muncul dari kegelapan, wujudnya kini tidak lagi terasa asing. Pak Thohir berdiri tegak, menatap lurus. Tidak ada kata yang diucapkan, tidak ada tuntutan yang disuarakan. Namun Pak Thohir merasakan pemahaman itu mengalir jelas. Apa yang telah diambil darinya selama ini, ketenangan desa, nasib orang-orang kini akan dikembalikan dengan satu cara. Dengan menutup pintu yang pernah ia buka, Pak Thohir melangkah maju dan berlutut. Bukan sebagai permohonan, melainkan sebagai penerimaan. Dalam diam itu, ia teringat wajah-wajah yang sempat sakit, rumah-rumah yang sunyi, anak-anak yang ketakutan. Ia juga teringat malam-malam lapar yang membuatnya putus asa. Semuanya menyatu, tidak lagi saling menuduh. Kambing kendit mendekat, tatapannya tenang. Angin berputar pelan di sekitar mereka, membawa bau tanah dan laut. Pak Thohir menarik napas. Pan dingin merayap dari telapak kaki ke dada, berhenti di jantung tempat segala niat bermula. Saat ia membuka mata, lapang itu terasa kosong. Tidak ada kambing, tidak ada lonceng, hanya kesunyian yang dalam. Pak Thohir berdiri perlahan, tubuhnya ringan, nyaris tanpa berat. Ia menoleh ke arah selatan, lalu melangkah bukan dengan kaki, melainkan dengan kesadaran yang meluruh. Pagi berikutnya, desa terbangun dalam ketenangan yang utuh. Tidak ada jejak kuku di halaman, tidak ada bau asin. Di udara, kambing-kambing peliharaan makan dengan tenang. Anak-anak kembali tertawa. Jalan kebun tak lagi ditakuti, seolah sesuatu telah benar-benar pergi. Rumah Pak Thohir ditemukan terbuka. Di dalamnya, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada kekacauan. Hanya satu hal yang berbeda. Karung goni tua tergeletak kosong di sudut ruangan. Bersih, tanpa noda. Pak Thohir tidak ada. Orang-orang mencarinya beberapa hari. Ada yang berkata ia pergi merantau. Ada yang berbisik ia mengikuti panggilan selatan. Namun tak satu pun berani memastikan. Kepala dusun menutup pencarian dengan doa singkat dan harapan agar desa kembali tentram. Waktu berjalan, musim berganti. Desa hidup seperti sedia kala. Tetapi pada malam-malam tertentu, ketika angin bertiup dari selatan dengan lembut, beberapa orang mengaku melihat sosok lelaki berdiri di kejauhan, tidak mendekat, tidak menatap, seolah memastikan semuanya tetap seimbang. Cerita tentang pesugihan kambing kendit pun perlahan berubah menjadi peringatan. Bukan tentang uang yang datang tiba-tiba, melainkan tentang harga yang selalu menyertainya. Bahwa jalan pintas, betapapun sunyinya, selalu bermuara pada satu pintu yang menuntut penutup. Dan di suatu tempat yang tak lagi bernama desa atau selatan, Pak Thohir telah menyelesaikan bagiannya. Ia tidak membawa apa-apa, tidak juga pulang membawa apapun. Ia hanya memastikan satu hal, bahwa hutang yang lahir dari keputusasaan pada akhirnya harus dibayar oleh keberanian untuk mengakhiri.